Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Vina Lutfiana dengan NIM 040151919035 dan saya sendiri Muhammad Hairul Anwar dengan NIM 0401519044. Sini kami akan mencoba memaparkan tentang pewarnaan graf. 6.1 pewarnaan titik atau vertex coloring. Length dark airlines dari Pocatello, Idaho sedang mempertimbangkan untuk mengoperasikan 7 penerbangan mingguan berikutnya. Semuanya dimulai dari Pocatello. Ini bisa dilihat flagnya dari A, rutenya atau Burley, Twin Falls, Boise, Lewiston, dan yang B, Billings, Great Falls, Missoula, Lewiston, C, Idaho Falls, Boise, Lewiston, Pullman, D, Idaho Falls, Yellowstone, Great Falls, dan E, Idaho Falls, Sun Valley, kemudian Boise. Yang F, Butte, Missoula, Lewiston, dan yang terakhir G, Butte, Helena, Great Falls. Untuk memberi waktu perbaikan pesawat, Frank Drake, pemilik Lambda, menginginkan penerbangan berlangsung hanya pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dia juga ingin tidak lebih dari 1 penerbangan per hari mengunjungi salah satu kota. Untuk memudahkan, kita bawa masalah ini ke dalam graf yang memiliki 7 titik. Suatu titik mewakili masing-masing dari penerbangan dan di mana suatu sisi menghubungkan 2 titik jika penerbangan memiliki kota yang sama. Bisa dilihat gambar grafnya. Bilangan minimum N yang terdapat pada pewarnaan graf G disebut indeks kromatik atau bilangan kromatik dari G dan dilambangkan dengan XG sama dengan K. Jika XG sama dengan K, maka dapat dikatakan ada sebuah pewarnaan K pada graf G. Teorema 6.1. Yang pertama, jika graf G memiliki N titik, maka XG kurang dari atau sama dengan N. Yang B, jika H adalah subgraf dari graf G, maka XH kurang dari atau sama dengan XG. Yang C, XKN sama dengan N untuk semua N lebih dari atau sama dengan 1. Yang D, jika graf G berisi KN sebagai subgraf, maka XG lebih dari atau sama dengan N. Yang E, jika graf G memiliki G1 dan seterusnya sampai Gn sebagai komponen terhubungnya, maka XG sama dengan max XGI, di mana I-nya lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari atau sama dengan N. Teorema 6.1-nya, jika graf G memiliki N titik, XG kurang dari atau sama dengan N. Ini ilustrasinya. Jika H adalah subgraf dari graf G, kemudian XG kurang dari atau sama dengan XH, seperti ini ilustrasinya. XKN sama dengan N untuk semua N lebih dari atau sama dengan 1. Ini ilustrasinya. Jika graf G berisi KN sebagai subgraf, XG lebih dari atau sama dengan N. Seperti ini ilustrasinya. Teorema 6.1 yang E, jika graf G memiliki G1 dan seterusnya sampai Gn sebagai komponen terhubungnya, maka XG sama dengan max dari XGI, di mana I-nya lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari atau sama dengan N. Ini ilustrasi. Teorema 6.2.
Misalkan G adalah graf tak kosong, kemudian XG sama dengan 2 jika dan hanya jika G adalah bipartit. Ini ilustrasinya. Corollary 6.3. Misalkan sebuah graf G, kemudian XG lebih dari atau sama dengan 3 jika dan hanya jika G memiliki siklus yang ganjil. XG sama dengan 3. Teorema 6.4. Untuk setiap graf G, XG kurang dari atau sama dengan delta G ditambah 1. Di sini penjelasannya D F1 sama dengan 2 dan D F2 V2 sama dengan 3, D V3 sama dengan 2, D V4 sama dengan 2, dan D V5 sama dengan 1. Delta G ini, maka XG kurang dari atau sama dengan delta G tambah 1, XG kurang dari atau sama dengan 3 ditambah 1, XG kurang dari atau sama dengan 4. Teorema 6.5. Misalkan G adalah graf terhubung dengan delta G lebih dari atau sama dengan 3. Jika G tidak lengkap, maka XG kurang dari atau sama dengan delta G. Ini XG sama dengan 3, delta G sama dengan 3. XG sama dengan 3, delta G sama dengan 3 juga. XG sama dengan 2 dan delta G sama dengan 3. Enam titik 2. Algoritma pewarnaan titik pada graf. Dalam pewarnaan titik, belum ada algoritma yang efisien untuk memperoleh sebuah pewarnaan simpul dengan banyak warna minimum pada sebuah graf. Akibatnya, belum ada algoritma yang efisien untuk menentukan bilangan kromatik dari sebuah graf. Namun ada beberapa algoritma pewarnaan yang memberikan perkiraan atau pendekatan untuk pewarnaan minimal. Akan disajikan beberapa pada pembahasan kali ini. Yang pertama, algoritma barisan sederhana. Algoritma ini dimulai dengan setiap titik dari graf G yang menyatakan V1 dan seterusnya sampai Vn. Selanjutnya memberikan warna 1 pada V1, selanjutnya mewarnai titik V2 dengan warna 1 jika V2 tidak berhubungan langsung dengan V1. Kemudian jika V2 berhubungan langsung dengan V1, maka warna titik V2 dengan 2. Proses dilanjutkan ke titik V3. Warnai V3 dengan warna 1 jika tidak berhubungan langsung dengan V1. Jika V3 berhubungan langsung dengan V1 dan tidak berhubungan langsung dengan V2, warnai V3 dengan 2. Jika V3 berhubungan langsung dengan V1 dan V2, maka warnai V3 dengan warna 3. Proses ini dilanjutkan terus-menerus sampai semua titik di graf G mendapatkan warna. Step yang pertama, berikan label titik G dengan X1 dan seterusnya sampai Xn. Labeli warna yang ada dengan 1, 2 sampai N. Step 2, untuk setiap I sama dengan 1 dan seterusnya sampai N, misal CI sama dengan himpunan 1, 2 dan seterusnya sampai I, daftar warna yang dapat digunakan untuk mewarnai titik XI. Step 3, tulis I sama dengan 1. Step 4, misalkan C1 warnai pertama di CI, warnailah CI dengan XI. Step 5, untuk setiap J dengan I kurang dari J dan XI berhubungan langsung dengan XJ di G, tulis CJ sama dengan CJ dikurangi himpunan C1. Ini berarti XJ tidak akan mendapat warna yang sama dengan XI. Step 6, catat setiap titik dan warnanya. Untuk contohnya, ini gambarnya, ilustrasinya. Pertama-tama, labeli titik G dengan V1 dan seterusnya sampai V7. Warnanya adalah 1, 2 dan seterusnya sampai 7. Step 2, C1 sama dengan 1, V2 sama dengan 1, 2 dan seterusnya, C7 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Step 3, I sama dengan 1. Step 4, 1 adalah warna pertama di C1. Warna titik V1 dengan warna 1. Step 5, V2, V3, V5, V6, dan V7 bertetangga dengan V1, sehingga didapat C2 sama dengan 1, 2 dikurangi 1 sama dengan 2. C3, 2, 3, C4, 1, 2, 3, 4, C5, 2, 3, 4, 5, C6, 2, 3, 4, 5, 6, C7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I menjadi 2 dan kembali lagi ke step 4. 2 adalah warna pertama di C2, warna titik V2 dengan warna 2. Step 5, V3 bertetangga dengan V2, jadi C3 menjadi 23, himpunan 23 dikurangi himpunan 2, maka diperoleh sama dengan 3. Ganti I dengan 3 dan kembali ke step 4. Step 4, 3 adalah warna pertama di C3, warnai titik V3 dengan warna 3. Step 5, V4 dan V5 bertetangga dengan V3. Jadi C4 menjadi 1, 2, 3, 4 dikurangi 3 sama dengan 1, 2, 4, dan C5 menjadi 2, 4, 5. I menjadi 4 dengan kembali ke step 4. Step 4, 1 adalah warna pertama di C4, warnai titik V4 dengan warna 1. Step 5, V5 dan V6 bertetangga dengan V4. Jadi C5 tetap menjadi 2, 4, 5, dan C6 tetap menjadi 2, 3, 4, 5, 6. I menjadi 5 dan kembali ke step 4. Step 4, 2 adalah warna pertama di C5, warnai titik V5 dengan warna 2. Step 5, V6 bertetangga dengan V5, maka C6 menjadi 3, 4, 5, 6. I menjadi 6 dan kembali ke step 4. Step 4, 3 adalah warna pertama di C6, warnai titik V6 dengan warna 3. Step 5, V7 bertetangga dengan V6, maka C7 menjadi 2, 4, 5, 6, 7. I menjadi 7 dan kembali ke step 4. Step 4, 2 adalah warna pertama di C7, warnai titik V7 dengan warna 2. I menjadi 8. Step 6, V1 dan V4 berwarna 1. V2, V5, V7 berwarna 2. V3 dan V6 berwarna 3. Yang kedua, algoritma barisan terbesar pertama, Welch dan Powell. Satu-satunya perbedaan antara algoritma Welch, Powell, dan versi sederhana adalah pada langkah awal. Modifikasi yang dilakukan terletak pada step pertama, di mana urutan label titik pada graf mengikuti derajat titik pada graf, yaitu dimulai dari titik yang berderajat terbesar sampai ke derajat titik terkecil. Berikut disajikan secara lengkap langkah-langkah algoritma tersebut. Step pertama, labeli titik-titik graf G dengan V1, V2, dan seterusnya sampai Vn, sedemikian hingga dx1 lebih dari atau sama dengan dx2 lebih dari atau sama dengan, dan seterusnya sampai lebih dari atau sama dengan dxn. Labeli warna-warna yang ada dengan 1, 2, dan seterusnya sampai n. Sekarang lanjutkan dengan langkah 2 sampai 6 seperti algoritma perwarnaan barisan sederhana. Contohnya, set pertama misalkan xi sama dengan V3, x2 sama dengan V4, x3 sama dengan V1, x4 sama dengan V5, x5 sama dengan V2, x6 sama dengan V6, sehingga berakibat dx1 lebih dari atau sama dengan dx2 lebih dari atau sama dengan, dan seterusnya sampai lebih dari atau sama dengan dx6. Label warna adalah 1, 2, dan seterusnya sampai 6. Step 2, C1 sama dengan 1, C6, dan seterusnya C6 sampai C6 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Step 3, I sama dengan 1. Step 4, X1 diberi warna 1, warnai V3 dengan 1. Step 5, C2 sama dengan 2, C5 sama dengan 2, 3, 4, 5, C6, 2, 3, 4, 5, 6. I menjadi 2. Lanjut ke step 4. X2 diberi warna 2, warnai V4 dengan 2. Step 5, C3 sama dengan 1, 3, C4, 1, 3, 4. I menjadi 3. Step 5, X3 diberi warna 1, warnai V1 dengan 1. Dan seterusnya sampai kita mencapai hasil akhir, yaitu 3 titik teratas berwarna 1 dan 3
titik terbawah berwarna 2, sehingga kita memiliki pewarnaan 2. Ini adalah hasil yang terbaik yang mungkin karena G adalah bipartit. Yang ketiga, algoritma barisan terkecil terakhir. Hal ini juga modifikasi dari algoritma pewarnaan barisan sederhana. Kali ini kita membuat daftar dengan terlebih dahulu memilih xn, titik terakhir di datar, sebagai titik derajat minimum G. Kemudian kita memilih xn-1, titik terakhir kedua dalam daftar, menjadi derajat minimum titik dalam penghapusan titik subgraf G min xn. Lanjutkan dengan cara ini menciptakan penghapusan titik subgraf dan memilih derajat minimum. Ini memberi kita langkah awal berikut. Step 1. Pilih xn menjadi titik yang berderajat minimum dari graf G. Kemudian untuk setiap i sama dengan n-1, n-2 dan seterusnya sampai 1, pilih xi menjadi sebuah titik yang berderajat minimum pada penghapusan titik subgraf G min himpunan xn, xn-1 dan seterusnya sampai xi plus 1. Tulis titik menjadi x1, x2 dan seterusnya sampai xn. Tulis warna yang bisa digunakan 1, 2 dan seterusnya sampai n. Proses selanjutnya menggunakan algoritma barisan sederhana pada step 2 sampai 6. Contohnya, bisa dilihat gambarnya. Pada gambar 6.10 diberikan daftar x1, x2 dan seterusnya sampai x7 yang telah dibuat berdasarkan step 1 bagian A dan B dari algoritma di atas. Meskipun mungkin juga ada daftar yang lain, algoritma kemudian dilanjutkan untuk menghasilkan pewarnaan 3 pada graf yang titik x1 dengan titik x1, x2 dan x7 berwarna 1, x2 dan x5 berwarna 2 dan x4 dan x6 berwarna 3. Ya, terima kasih. Selanjutnya pewarnaan sisi akan dilanjutkan rekan saya, yaitu Vina Lutfiana. Selanjutnya saya akan membahas mengenai 6.5 pewarnaan sisi. Di sini misalkan G merupakan sebuah graf tak kosong, pewarnaan sisi dari graf G biasanya dinotasikan dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sisi dari G. Satu warna setiap satu sisi. Jadi, sisi yang bertetanggaan memiliki warna yang berbeda. Maksudnya di sini bertetanggaan adalah sisi yang bersebelahan. Jadi, yang bersebelahan di kanan, kiri, atas, bawahnya itu harus memiliki warna yang berbeda. Sebuah pewarnaan K sisi dari graf G adalah sebuah pewarnaan dari G yang terdiri dari K warna yang berbeda. Dan pada kasus ini, G dinyatakan sebagai K sisi yang dapat diwarnai. Bilangan minimum N yang terdapat pada pewarnaan N dari G disebut bilangan kromatik sisi dari G dan dinotasikan dengan X1G. Jika X1G sama dengan K, dapat dikatakan bahwa G merupakan kromatik sisi K. Selanjutnya, untuk sifat dasar dari pewarnaan sisi ada dua. Yang pertama, jika H merupakan subgraf dari G, maka X1H kurang dari sama dengan X1G. Dan jika derajat maksimum dari G menunjukkan derajat maksimum titik G, maka diperoleh derajat G-nya kurang dari sama dengan X1G. Kemudian jika V adalah sebarang titik dari G dengan dV sama dengan derajat maksimum G, maka derajat maksimum G sisi yang insiden dengan V masing-masing harus memiliki warna yang berbeda pada sebarang pewarnaan sisi dari G. Kemudian untuk teorema 612 dipunyai G graf bipartit tak kosong, maka X1G jelas pasti sama dengan derajat maksimum G. Di sini dapat dilihat grafnya, yaitu U1 dengan V3, V2 dan V1, kemudian U2 dengan V1 dan V2, dan U3 dengan V2 dan V3.
maka di sini akan membentuk yaitu X1 sama dengan 3, maka derajat maksimum G sama dengan 3, X1 sama dengan derajat maksimum G, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu aplikasi dari teorema 612, Latin square atau berordo n adalah matriks berordo n kali n yang memiliki bilangan 1, 2 hingga ke n sebagai sebuah entry, sehingga tidak terdapat bilangan tunggal yang muncul lebih dari satu baris atau lebih dari satu kolom. Nah, di sini berarti antara kolom dan baris itu sama. Contoh yang sebelah kiri itu berordo 4 kali 4 dan yang sebelahnya itu berordo 5 kali 5. Kemudian teorema 6.13 berbunyi, dipunyai G sama dengan KN, graf lengkap dengan N titik, N lebih dari 2, maka X1G sama dengan ada 2, yaitu yang pertama ini derajat maksimum G dan derajat maksimum G plus 1. Di sini yang derajat maksimum G sama dengan N-1 untuk N bilangan genap, dan yang bawah sama dengan N jika N bilangan ganjil. Ini di sini ada gambarnya, yaitu ada 3 K, berarti K-nya itu ada 3. Nah, berarti X1 sama dengan 3, derajat maksimum G sama dengan 3, maka X1 sama dengan derajat maksimum G. Dan sebelah juga ada contoh lainnya, jika X1-nya sama dengan, ada berapa yang gambar sebelah? 5. Kemudian untuk teorema 6.14, misalkan G graf non-trivial, maka derajat maksimum G kurang dari X1G kurang dari sama dengan derajat maksimum G ditambah 1. Di sini ada gambarnya graf G, yaitu ada 3, maka X1 sama dengan 3, sehingga derajat maksimum G kurang dari X1G kurang dari derajat maksimum G plus 1. Kemudian ada pewarnaan peta. Definisinya, peta didefinisikan sebagai graf bidang terhubung tanpa jembatan. Maka suatu peta G dikatakan memiliki pewarnaan K wilayah jika kita dapat mewarnai wilayahnya dengan paling banyak K warna demikian sehingga tidak terdapat dua wilayah yang bertetanggaan memiliki wilayah yang sama. Di sini berarti dalam petanya negara yang bertetanggaan atau wilayah yang bertetanggaan bersebelahan itu harus diwarnai dengan warna yang berbeda. Nah, di sini misalkan ada gambarnya, itu ada berapa wilayah yang bertetanggaan, karena ini ada misal daerah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini ada 7 wilayah, tapi kita bisa menggunakan 4 saja, 4 pewarnaan, karena 1, 2, 3 ini bersebelahan, otomatis warnanya harus beda. Kemudian di sini sudah kita bisa menggunakan warna 2 karena ini sudah tidak berdekatan ya. Kemudian 4 ini karena masih berdekatan dengan 2 dan 3, maka ini beda warna lagi. Dan 3 ini karena ini sudah jauh sudah tidak berdekatan dengan 3 yang sini, maka ini boleh warnanya sama 3 dengan 3. Dan ini 4 karena sudah tidak berdekatan dengan ini, maka sini juga warnanya sama. Misalkan ini merah, ini kuning, ini hijau, ini boleh merah lagi. Kemudian yang ini misalkan coklat. Nah, di sini itu gambarnya dalam aplikasi itu bisa seperti ini, ya teman-teman, ya gambarnya bisa seperti ini. Kemudian selanjutnya teorema 6.15. Suatu G dapat mewarnai K wilayah jika dan hanya jika dual G dapat mewarnai K titik. Ini ada 3 K-nya itu ada 3 ya. Nah, kemudian G pewarnaan itu ada 3 wilayah, yang sini wilayah 1, wilayah 2, kemudian wilayah 3. Nah, yang sebelah sini adalah G dual G.
yaitu pewarnaan 3 titik, karena di sini ada 3 titik yang warna biru, kemudian ini tengahnya ini kita menggunakan titik lagi sehingga ada 1, 2, dan 3. Kemudian teorema 6.15 berbunyi misalkan G adalah graf bidang terhubung tanpa loop, maka G mempunyai pewarnaan K titik jika dan hanya jika dual G pewarnaan K wilayah. Ini ada gambarnya, G itu ada 3, kemudian yang sebelah itu menggunakan dual G ya. Nah, yang ini 3 titik, yang ini 3 wilayah. Teorema 6.16. Suatu peta G dapat mewarnai 2 wilayah jika dan hanya jika peta itu merupakan graf Euler. Nah, di sini K ini boleh menggunakan 2 pewarna karena di mana 1 dan 2 ini berdekatan, maka warnanya otomatis harus beda. Kemudian ini di sini karena ini sudah tidak berdekatan dengan 1, maka kita bisa menggunakan warna yang sama dengan 1. Di sini juga karena sudah tidak berdekatan dengan 1, maka kita boleh warnai dengan warna yang sama dengan 1. Jadi di sini menggunakan 2 warna saja. Misalnya ini merah, ini merah, ini merah, ini merah. Dan yang 2 ini misalnya kita warnai hijau, hijau, hijau. Ini 1, 2 itu saling berdekatan, dan ini tidak berdekatan lagi dengan 1. Teorema 6.17 berbunyi misalkan G peta kubik, yaitu peta yang setiap titiknya berderajat 3, G mempunyai 3 wilayah pewarnaan jika dan hanya jika setiap wilayah muka berderajat genap, yaitu setiap wilayah memiliki sisi bernilai genap pada batasnya. Nah, dapat dilihat ini ada 3 wilayah, banyak wilayah, tapi bisa menggunakan 3 pewarnaan karena di sini wilayah berdekatan itu 3. Nah, jadi 1, 2, 3, misal merah, ini kuning, ini hijau, ini nanti sama dengan yang ini kuning lagi, ini merah lagi. Selanjutnya ini ada contoh yang berdasarkan teorema 6.17 bahwa tidak semua peta memiliki pewarnaan 3 wilayah. Sebagai contoh, peta kubik pada gambar 6.23 mempunyai wilayah berderajat ganjil. Dari teorema tidak bisa digunakan 3 wilayah yang diwarnai. Kenapa di sini tidak bisa menggunakan 3 wilayah, 3 pewarnaan? Karena ini ada 4 wilayah yang berdekatan, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita membutuhkan 4 pewarnaan yang berbeda, bukan 3. Teorema 6.18 berbunyi setiap peta G memiliki pewarnaan wilayah paling banyak 6 warna. Nah, di sini itu misalkan ada peta G yang memiliki 6 wilayah yang berdekatan, maka ini mempunyai 6 warna yang berbeda. Nah, di sini aturannya dalam 6.18 yaitu setiap pewarnaan peta G itu maksimal adalah 6 warna. Maaf, di sini gambarnya lupa ya, dapat dilihat dalam makalahnya itu kalau 6.18. Kemudian 6.19 teorema 5 warna atau Hayward. Wilayah pada sebuah peta dapat selalu diwarnai dengan 5 atau lebih sedikit warna. Nah, kalau dalam teorema 5 warna Hayward itu memiliki 5 warna yang berbeda atau malah lebih sedikit, bisa 4, 3, 2, dan 1. Kemudian 6.20 teorema 4 warna. Setiap peta dapat diwarnai dengan 4 pewarnaan atau lebih sedikit warna. Nah, kalau 6.20 itu malah maksimal 4, kemudian boleh lebih sedikit 3, 2, atau 1. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 4 tentang pewarnaan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.